istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayatnya hampir serupa. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, jadi orang-orang yang istiqomah jangan sedih, jangan nangis, jangan takut. Kenapa? Karena mereka orang-orang istiqomah itu adalah orang yang kelak ashabul jannah, para penghuni surganya Allah, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Mudah-mudahan Bu, ini ayat kan ngomongin tentang orang-orang yang istiqomah. Ya, insya Allah kita bagian dari orang tersebut. Kita masuk dari golongan orang yang ashabul jannah tadi, penghuni surga. Jadi kalau ditanya, Ibu pengen masuk surga apa masuk neraka? Surga dong Ustazah, tentu. Tetapi untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala itu rintangannya banyak. Ya. Jadi sesuatu yang kita pandang enak di dunia itu sulit nganterin ke surga. Tapi sesuatu yang enak kita rasakan di dunia kebanyakan menghantarkan ke neraka. Contoh, zina. Zina, ya. Melakukan zina, melakukan hubungan seksual dengan yang bukan mahramnya, itu enak atau enggak? Wallahu a'lam ya. Saya mau nanya sama ibu-ibu yang udah nikah, hubungan intim dengan suami yang halal enak atau tidak? Enak, ya. Enak betul. Baik yang halal ataupun yang tidak halal, enak. Karena ini salah satu nikmat yang Allah berikan. Karena kita tahu hubungan intim itu atau hubungan seksual yang Allah berikan itu kenikmatan, maka ketika orang melakukan zina dengan sembarangan orang, bukan hanya pasangannya, dia merasakan kenikmatan, tapi kenikmatan yang temporer, sementara. Kita melakukan hubungan suami istri halal, sudah akad nikah, tapi godaannya besar. Kenapa? Disuruh ghodul basar, disuruh menjaga kesucian kita, disuruh untuk tidak melakukan hal tersebut kepada yang haram, bahkan mohon maaf mendatangi suami kepada istri itu sedekah. Kita suami istri saling bersentuhan lillahi ta'ala karena Allah, itu menggugurkan dosa-dosa. Kenapa? Halal. Tapi kadang-kadang yang halal ini nyebelin. Aduh, bosennya saya, Allah Ustazah, rumah tangga 30 tahun, 40 tahun, bukan main bosennya. Cobaannya di situ. Karena manusia sejatinya ketika ingin istiqomah dalam kebaikan, istri pengen taat sama suami, pengen istiqomah, nih taat sama suami. Suami pengen istiqomah jadi suami yang baik, setia sama istri. Wah, godaannya luar biasa, kanan kiri. Jadi yang menggoda manusia untuk melakukan maksiat itu dua. Yang mengarahkan manusia untuk melakukan dosa itu dua. Satu, syaitan. Itu adu mubin, musuh yang nyata. Dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan, inna syaitana kana lakum adu mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh yang paling nyata buat kita. Syaitan. Yang kedua, hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya nafsu seringkali mengarahkan kita kepada keburukan. Setan godain, nafsunya nggak nurutin, kadang-kadang nggak jadi maksiat. Setan nggak goda, nafsunya nggak bisa kita kendalikan. Tapi dikit-dikit kalau kita buat dosa atau maksiat yang disalahin setan mulu. Aduh, males sholat nih, setan nih ganggu nih katanya. Ya Allah, saya nggak mau ngaji nih, setan masya Allah dari tadi nih godaannya. Setan aja yang disalahin gitu ya. Kata setan, gue kagak ngapa-ngapain dah, perasaan dah, tetap disalahin juga gitu. Ya, jadi sebenarnya yang memudahkan manusia untuk melakukan dosa adalah kolaborasi dari keduanya, setan, hawa nafsu. Ketika setan menggoda, tapi hawa nafsunya bisa dikendalikan, kita kontrol, nggak jadi kadang-kadang maksiatnya. Setan nggak goda, hawa nafsunya menggebu-gebu, bisa jadi maksiat. Apalagi kalau kolaborasi keduanya berjalan, setannya godain, hawa nafsunya menggebu-gebu, habis sudah, berkali-kali kita maksiat. Ya, maka kalau kita sedang futur atau yang kus iman kita lagi turun, jangan pikirinnya setan mulu yang godain kita.
tapi bagaimana harus kita pintar-pintar memanage hawa nafsu kita. Ini bab yang ngajarin kita tentang istiqomah. Baik, kita masuk di pembahasan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amrin, dari Abi Amr, waqila ada yang mengatakan namanya Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Namanya Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Qala, ia berkata, ia pernah nanya nih, qultu ya Rasulullah, dia nanya sama Rasul sallam, kulli fil Islam ya Rasulullah, kulli, beritahukan kepadaku, katakan kepadaku, fil Islam, ya, adakah dalam Islam qaulan, satu perkataan, satu nasihat, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang mana perkataan atau nasihat ini gak bakal saya tanya lagi kepada selainmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Nih, satu kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang simple, tapi ini jadi nasihat yang nyelekit. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian aku istiqomah. Kenapa? Karena banyak orang yang ngaku beriman sama Allah tapi sulit istiqomah. Di antaranya siapa? Kita. Saya Islam, saya beriman, tapi saya malas sholat. Saya Islam, saya beriman, tapi saya nggak mau nutup aurat. Saya Islam, saya beriman, tapi berat melaksanakan tahajud. Ya, saya Islam, saya beriman, tapi nggak pernah dibuka Al-Quran. Nah, hati-hati. Makanya Rasul katakan ini nasihat. Jadi nasihat penting yang menjadi prinsip dasar kita dalam menjalankan agama. Kul amantu billah, ketika aku sudah beriman kepada Allah, ketika aku sudah yakin percaya kepada Tuhanku yaitu Allah, sumastaqim, abis itu istiqomah. Nah, yang jadi pertanyaan, Ustazah, caranya istiqomah bagaimana? Abisnya sulit. Kita ngomong istiqomah konsisten, tapi secara prakteknya kadang sulit. Teorinya gampang, fastaqim, istiqomahlah engkau, tapi pada prakteknya sulit. Nah, ada beberapa hal ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang istiqomah. Satu, yang pertama adalah terus saja lakukan kebaikan, amal solih, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, ya. Jadi goyahnya, tujuannya tuh Allah, bukan lagi manusia. Kita sedekah, kenapa nggak istiqomah? Karena niatnya ria, pengen dipuji sama manusia. Saya mah di majelis taklim dilihat ibu-ibu yang lain, saya keluarin duit 100.000. Ya, giliran nggak ada orang, saya minta sama panitia, tolong dong kembaliin 99.500, gitu ya. Kenapa? Karena tujuan sedekahnya bukan lagi karena Allah, lebih kepada pujian manusia, lebih kepada ria, mengharap sanjungan dari makhluk yang lainnya. Nah, ini sulit. Maka ketika kita beramal, berbuat baik, cukup diniatkan lillahi ta'ala, itu cara agar kita istiqomah. Satu. Yang kedua, orang yang istiqomah biasanya dimulai dari orang yang memperbaiki sholatnya. Jadi orang yang hidupnya lebih sejahtera adalah orang yang sholatnya lebih baik, khusyuknya lebih ditingkatkan. Ini orang-orang yang istiqomah. Maka untuk menjadi manusia yang istiqomah, dia harus khusyuk dulu dalam sholat. Jadi khusyuk ini ada dua, ada khusyuk batin, ada khusyuk zahir. Ya, kalau khusyuk batin itu hatinya yang benar-benar ketika sholat terpaut kepada Allah, nggak mikirin yang lainnya. Ibu, saya lupa tadi kita belum baca Fatihah ya. Untuk pengarang kita Riyadhus Shalihin ya, kita baca Fatihah dulu.
biar dapat keberkahan dari pengarang mu'alif kitabnya. Kita doain mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita juga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih khususan mu'aliful kitab. Al-Imam Hafidh Al-Fatih bin Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Syai'unillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi yang pertama tadi niatkan karena Allah, yang kedua adalah perbaiki sholat, tingkatkan khusyuan, baik khusyuk secara zahir maupun khusyuk secara batin. Khusyuk secara batin itu adalah ketika hati dan pikiran kita benar-benar tersambung, connect kepada Allah. Kita merasakan bahwa sholat yang sedang kita lakukan adalah sebagai media komunikasi kita. Lagi ngobrol, lagi curhat, lagi bertatap muka, tawajuh sama Allah. Jadi seolah-olah kita ngelihat Allah dalam sholat kita, seolah-olah kita lagi ngobrol. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki saya jalan yang lurus ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Susah tuh menghadirkan hati ketika sholat, susah apa enggak? Karena kadang-kadang hati sama pikiran kita itu badannya fisiknya sholat, tapi hati sama pikirannya kemana-mana. Ya, Allahu Akbar. Kunci motor udah 5 hari hilang tuh, nggak ketahuan di mana. Tapi ketika lagi sholat, ingat, oh iya di atas meja tuh. Ya, dari tadi nyari duit nggak ketemu-temu, di mana ditaruhnya, di tas yang warna apa. Begitu sholat ingat. Kenapa? Hati kita masih fokus ke hal duniawi. Makanya yang perlu dilakukan untuk khusyuk dalam sholat adalah khusyuk batin. Bagaimana hati kita itu terkonek kepada Allah, benar-benar lagi ngobrol, benar-benar lagi curhat, benar-benar lagi ibadah, benar-benar lagi menyerahkan diri sepenuhnya. Dan orang yang biasanya lebih mudah untuk khusyuk dalam sholat adalah orang yang menganggap itu sholat terakhirnya. Kalau kita apa? Pas mau sholat, anta dulu zuhurnya belakangan aja dah, deket-deket asar, ntar juga dikit lagi asar. Iya, kalau nyampe usia kita ke asar gitu ya. Yang asar deket-deket maghrib, nanti aja sekalian deket-deket maghrib. Iya, kalau usianya nyampe ke maghrib, maka para ulama mengatakan ketika kita sedang sholat, fahami dan yakini bisa jadi ini sholat terakhir kita. Contoh, ibu takbir Allahu Akbar, baca rukun sholat tuh Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya sampai akhir ya, surat pendek. Bayangkan kalau usia kita cuman sampai bisa baca surat pendek doang, nggak nyampe ke ruku. Allahu Akbar, rupanya sampai ke ruku. Makin khusyuk lagi, makin syukur lagi sama Allah. Ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita bayangin, ya Allah, nyampe nggak di keitidal ya? Sami Allahu liman hamidah, nyampe usia kita. Jadi bayangin kalau gerakan sholat yang lagi kita lakukan itu adalah gerakan terakhir sebelum kita pindah ke gerakan yang lainnya. Itu kata para ulama. Ya, bahkan kata Imam Abu Hatim Al-Asmi, apa beliau katakan? Kata Imam Abu Hatim begini, kalau sholat kita pengen khusyuk, karena susah, sholat khusyuk itu susah, bener. Jangankan ibu-ibu, saya pun begitu. Mau itu ulama besar, ustadz, kiai, yang lain-lain, bahkan sekelas para sahabat, sampai mantunya Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah diuji sama Nabi, khusyuk apa enggak sholat nih. Karena yang benar-benar bisa khusyuk itu cuma Rasul. Kita mungkin bisa, tapi tidak sekhusyuk Rasul. Susah khusyuk untuk sholat, tapi paling tidak mendekati kekhusyuan. Itu yang bisa kita lakukan. Kata Imam Abu Hatim Al-Asam begini,
Kalau kita pengen khusyuk dalam sholat, bayangkan ketika kita lagi sholat, itu seolah-olah kita lagi sholatnya di Masjidil Haram, depan Ka'bah langsung, depan kiblat langsung. Beda nggak vibes-nya Bu, suasananya? Kalau kita nih sholat subuh, datang depan Ka'bah langsung, Masya Allah, kok hati tenang, rasanya lagi healing rohani ya Bu ya. Tenang hati rasanya depan orang tua. Habis itu kumpul semua, dengar suara imamnya, dengar suara Bilalnya, Masya Allah, kok adem ya Allah. Tuh bayangin. Kemudian kata Imam Abu Hatim, bayangkan di sebelah kanan engkau adalah surga. Ya Allah, indah benar surga sebelah kanan nih, Masya Allah, tabarakallah. Di sebelah kiri kita neraka, ya Allah, ngeri benar neraka sama isi-isinya. Jadi nggak asal-asalan kita sholat. Dan bayangkan di belakang kita itu lagi nungguin malaikat Israel, malakul maut. Wah, kalau gitu kita nggak semena-mena sholatnya, ya. Bahkan lebih khusyuk dan lebih memperbaiki lagi, baik dalam bacaannya, dalam gerakannya, ataupun dalam hal-hal lainnya, gitu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi itu menurut para ulama cara-cara khusyuk dalam sholat. Maka untuk istiqomah khusyuk dulu, baik secara batin maupun zahir. Tadi kalau batinnya hati dan pikiran kita terkonek sama Allah. Kalau zahirnya gerakan dan ucapannya benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar kelihatan dia tuh khusyuk. Coba deh ibu-ibu lihat, ada orang sholat yang dia begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kita kadang-kadang udah menghakimi gini, enggak khusyuk dia nih, kayak cacing kepanasan sholatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa jadi begitu juga. Tapi ada orang yang ketika takbir aja dia hayatin Allah. Bukan cuman dia dia hayati gerakan takbir itu, tapi makna takbir Allahu Akbar dihayati. Nah, ini bolehlah disebut khusyuk secara zahir. Karena dia berusaha untuk khusyuk secara zahir, walaupun batinnya nggak semudah itu untuk khusyuk, ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khusyuk dalam sholat. Kemudian lagi mencari circle pergaulan, kawan, teman, lingkungan, sahabat yang membuat kita lebih istiqomah. Kita mau sholat malam, kadang-kadang males, kenapa? Nggak ada temennya. Tapi ketika suami bangun, istri bangun, yuk Pak sama-sama kita sholat tahajud, itu lebih mudah untuk mengalahkan malasnya. Apalagi tahajudnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, satu jamaah, itu berjamaah semuanya dan lain sebagainya, itu Masya Allah. Jadi cari teman yang bisa ngajak kita untuk istiqomah dan kebaikan. Kalau bahasa anak sekarang itu hijrah. Ya, hijrah itu maknanya sama kayak tobat. Kalau bahasa zaman kita dulu tobat ya Bu ya. Tapi anak sekarang bahasa ini ya hijrah. Oh, saya baru hijrah nih. Kalau kita dulu saya baru taubat nih. Ya, saya baru mendekatkan diri kepada Allah. Tapi anak-anak sekarang bahasanya hijrah. Nah, gimana biar istiqomah berhijrah? Cari kawan yang bisa memotivasi kita untuk konsisten melakukan hijrah tersebut. Karena hijrah itu bukan hanya sekedar simbol. Hijrah itu bukan hanya fokus di pakaian, bukan hanya simbol-simbol agama, tapi bagaimana juga perbuatan. Ada beberapa orang yang hijrah, setelah hijrah dia menutup aurat, setelah hijrah dia gemar menyuarakan simbol-simbol agama, tapi ketika lagi futur, imannya lagi lemah, auratnya dia buka lagi, jilbabnya dia lepas lagi, ya. Gara-gara dia merasa lagi tekanan batin, mentalnya tidak sehat, kawannya tidak peduli, dia kembali lagi. Nah, maka yang harus diistiqomahkan adalah keduanya, baik simbol, pakaian maupun hatinya. Nah, ini ketika hijrah yang harus dibarengi seperti itu ya. Nah, ini tadi pesan Rasul apa? Kul amantu billah summas taqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kemudian apalagi kiat-kiat untuk istiqomah? Imam Al-Ghazali pernah ngomong kayak gini. Orang yang dikatakan memiliki potensi atau sikap istiqomah
ketika orang tersebut atau hamba tersebut melakukan pekerjaan atau ibadah itu minimal 3 kali secara berturut-turut. Contoh, ibu-ibu mau tahajud nih, 3 malam ibu-ibu berturut-turut tahajud, itu kesananya lebih mudah untuk istiqomah. Tapi malam ini tahajud, besok malam males bener dah, kencing aja deh bangun malam, nggak usah tahajud gitu ya. Bolong, besokan bolong lagi, baru tahajud 2 bulan kemudian, itu sulit untuk istiqomah. Tapi kalau mau kita lawan hawa nafsu kita berturut-turut, malam ini tahajud, besok tahajud, besokan lagi tahajud, 3 kali saja kata Imam Al-Ghazali, dia lakukan ibadah maksimal 3 kali, itu untuk mencapai potensi keistiqomahan lebih mudah. Ya, jadi ibadah apapun 3 kali dipaksain. Jadi bahasa Imam Al-Ghazali begitu, itu lebih mudah kita untuk istiqomah. Kemudian yang selanjutnya kiat agar kita bisa lebih istiqomah adalah sering bermuhasabah, ngelihat keadaan orang-orang di sekitar, sering ngejenguk orang sakit, sering ngelayat orang yang meninggal. Kenapa? Biar lebih istiqomah dan memperbaiki ibadah kita. Kenapa kita sulit istiqomah? Nggak pernah kita ngelihat kesusahan orang lain, nggak pernah ngelayat orang yang mati. Bu, ibu, kita kalau datang ke undangan ngelihat pengantin dulu nih sebelum nikah. Sebelum nikah, di sini ibu-ibu kan udah pada nikah semua ya, udah pada punya cucu malah gitu. Sebelum nikah kita jomblo, diundang kondangan ada orang nikah, kita ngebayangin, ya Allah enak banget sih nikah, kapan saya nikah nih ya, kapan saya yang duduk di pelaminan begitu, kapan saya yang disalam-salamin sama orang, enak ya Allah. Itu kalau datang ke pernikahan pasti mentadaburinya adalah tentang rumah tangga. Kapan ya saya ya Allah, bagaimana nanti rumah tangga saya, gimana pasangan saya. Coba yang kita datangi orang mati. Kalau kita datang melayat orang mati, pernah gak kita bilang, Bu, sama mayat yang lagi tiduran tuh, kapan saya begitu ya Allah ya, gimana rasanya jadi mayat begitu ya, ditutupin kapas, dimandiin, dibacain Yasin. Begitu ngelihat keluarga kita atau sahabat saudara kita yang dikubur, itu kita tadaburin lagi, ya Allah kalau saya nanti dikubur gitu gimana rasanya ya, apa yang dirasain sama mayit-mayit di dalam kubur, temennya siapa, modelnya bagaimana ya Allah. Tuh, tapi selama ini jarang kita dan seringkali lupa mentadaburi. Kalau datang ke orang nikahan sering kita tadaburin, saya mah nanti pelampangnya model begini, pelaminannya kayak begini, maharnya besarnya segini. Tapi kalau datang ke orang yang mati jarang kita tadaburi. Padahal untuk istiqomah sering-seringlah tadabur, berpikir, bermuhasabah ketika kita menjenguk orang yang sakit ataupun yang sudah wafat. Jadi tiap hari ibu-ibu datang ke rumah sakit Puri Cinere, rumah sakit Siloam, rumah sakit itu datang tiap hari, ditanya sama satpamnya, Bu mau kemana? Mau lihat orang sakit doang katanya, mau tadabur. Oh, kata satpamnya, walaupun gak ada saudara keluarga, ya itu sebagai petunjuk agar kita lebih mudah istiqomah. Jadi sering lihat orang sakit, sering lihat orang yang meninggal, sering melihat orang yang terkena bencana, musibah, melihat bagaimana penderitaan orang lain, itu menjadi solusi agar kita lebih mudah istiqomah dalam amal salih dan kebaikan. Ya. Tadi cari circle pergaulan, kawan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, kawan-kawan yang jujur. Karena kawan yang nganterin kita untuk istiqomah adalah mereka yang secara tindakan dan ucapan jujur. Ada kawan yang depan kita baik, senyum, belakang kita ngejebehin. Ada. Asal di depan, Bu, kumaha sehat, darama, senyumnya manis. Begitu di belakang, awas aja loh katanya. Bener-bener loh kan. Ini yang muka dua kawan model begini, jadi hati-hati. Cari kawan, kalau kata para ulama nasihatnya begini, cari kawan
yang dia tuh di depan kita apa adanya, nggak banyak drama, nggak banyak acting, nggak banyak disembunyiin, jor-joran nasehatin. Jadi kawan yang baik itu adalah kawan yang kalau kita salah diberani nasehatin. Nasehatinnya cuma berdua, bukan ketika lagi rame. Kalau kita ngasih tahu atau mengingatkan orang di tempat ramai, itu namanya bukan nasehatin, tapi ngejelekin. Jadi kalau teman kita punya salah, ada seseorang melakukan kesalahan, kekhilafan, ajak berdua ngobrol sini. Harusnya tadi jangan begitu, kan kesian, sakit hati jadinya si ibu ini. Harusnya tadi ibu ngomongnya jangan begitu, harusnya ibu tadi tingkahnya jangan begitu. Tuh teman yang baik begitu tuh, dia nasehatin plus di tempat yang sepi. Dulu Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama fikih ya, ulama fikih dari mazhabil arba'ah yang 4 ini. Ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik nih yang terkenal 4 ini yang masyhur. Mereka semua ahli fikih. Jadi ada fikih Hambali, fikih Hanafi, fikih Syafi'i, fikih Maliki. Nah, Imam Abu Ahmad bin Hambal itu pernah ngajarin satu akhlak yang luar biasa. Beliau itu pernah nasehatin muridnya. Jadi muridnya salah nih. Satu ketika Imam Ahmad bin Hambal ngelihat muridnya ngajarin muridnya lagi. Jadi contoh, ada guru, saya punya guru nih, punya ustadz. Ustadz itu melihat saya lagi ngajarin ibu-ibu. Jadi guru punya murid, muridnya ngajarin muridnya lagi gitu, ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ngeliat salah satu muridnya yang udah jadi guru nih ngajarin murid-muridnya di satu tempat. Ketika itu murid-murid yang lagi diajarin kepanasan, kesian, udah lama dengerin ceramah panas. Ini gurunya yang ngajarin berteduh di tempat adem. Jadi enak aja dia sendiri, yang lain kepanasan gitu ya. Imam Ahmad bin Hambal ketika melihat geleng-geleng, tapi nggak langsung dinasehati di situ juga. Kenapa? Bisa hilang muru'ah dan kebaikan seorang guru di depan muridnya. Kelar ngajar, Imam Ahmad bin Hambal datang ke muridnya. Ini masya Allah akhlaknya. Apa yang dikatakan dinasehatin. Saya pengen ngobrol sama kamu berdua. Jangan yang lain dengar tahu. Udah nggak usah berdua aja. Dinasehatin. Nanti lain kali kalau ngajar ngaji lagi, cari tempat yang ademan. Jangan cuman kita gurunya yang adem, ya muridnya kepanasan gitu. Itu dinasehatin, tapi dinasehatinya dalam kesepian, artinya private ya, enggak bukan dalam keramaian gitu. Ada orang yang kalau nasehatin dalam keramaian, mohon maaf sekali, ini zaman media sosial. Ya, zaman media sosial, semua orang pengen viral, semua orang pengen FYP, semua orang pengen terkenal, semua orang pengen kaya raya. Akhirnya banyak yang katanya ngomongnya nasehatin, tapi sebenarnya dia lagi nyari kesalahan orang lain, dia lagi bongkar aib orang lain, dia lagi memberikan pahalanya kepada orang lain, dan dia sebenarnya sedang menjelek-jelekan orang lain. Jadi hati-hati. Jadi saya takut main media sosial tuh sekarang, benar-benar ngejaga. Sama suami bilang, ya Allah, kalau kita nggak suka kita diem aja. Andai kata emang udah mengganggu sekali, langsung hubungi, langsung nasehati orang yang melakukan kesalahan. Ini zaman medsos sekarang, orang bikin video lagi, bikin tanggapan lagi, apa adanya disebutnya tuh kolaborasi video, stitch video apa gitu ya. Kemudian lagi ada video orang misalkan yang salah nih, ada video orang yang salah, dia bikin video lagi. Kalian melihat video ini kan? Nah, orang ini sudah salah jalannya katanya, salah bicaranya, bla 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 bla, dijelekin dan lain sebagainya. Akhirnya malah menimbulkan perpecahan umat, menjadikan permusuhan, membuat kegaduhan. Media sosial makin gaduh, ramai lagi, makin banyak lagi yang akhirnya saling fitnah, saling caci mencaci. Ya Allah ya Rahman. Jadi kalau kita nggak suka,
sama seseorang atau seseorang melakukan kesalahan, langsung nasehatin. Ibu gak suka sama temen, gak bisa ketemu langsung, telepon dua mata, ngomong via telepon. Cuman kita berdua nih, saya mau nasehatin. Tapi orang zaman sekarang via media sosial kebanyakan menjadi peluang buat cuan, bahasanya anak muda sekarang, cuan ya Bu ya, dapat cuan, dapat duit dan lain sebagainya ya Allah. Tapi padahal isinya bukan sedang menasehati, melainkan menjelek-jelekan. Jadi nasihat yang terbaik adalah nasihat yang diberikan di tempat yang sepi, bukan di keramaian orang lain. Itu yang diajarkan juga oleh para ulama. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan hal tersebut. Jangan sembarangan ya Bu ya. Jadi kalau ada teman salah, tiba-tiba dinasehatin di tempat umum, itu malah lebih mempermalukan dan membuat permusuhan. Ada kawan kita, mohon maaf, lagi zina. Nah, biasanya saya kalau ceramah di SMA, anak-anak SMA suka nanya, Ustazah, kalau ada teman di kelas lagi berbuat maksiat, apa yang harus saya lakukan? Nasehati. Tapi nasehatinya di tempat yang sepi. Jangan ada kawan, mohon maaf, di kelas dia lagi berzina di ujung nih, di bangku belakang, didatengin sama kawannya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisya, yang belakangnya lagi zina, hati-hati, ahli neraka tuh. Oh, habis sudah. Yang ada kawan kita gak akan berubah, gak mau nerima nasihat, dan dia makin memperbanyak lagi dosanya gitu. Ya, jadi yang harus kita lakukan, nasihati. Kalau kita nggak suka melihat orang lain atau orang lain punya kesalahan yang harus diluruskan, nasihati secara langsung.